Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Ferenc Raisang. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih ada dalam situasi dan kondisi adanya COVID-19. Dan seperti yang sudah kita saksikan bersama bahwa COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai dampak dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah bahas tentang dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Dan saat ini, sekalipun kita sudah ada di era new normal atau normal baru, di mana kita sudah bisa melakukan segala aktivitas kita dengan normal, namun dengan cara yang baru, seperti harus mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi proses pembelajaran saat ini masih saja dilakukan secara daring. Ya, sekalipun mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran secara luring, tapi pastinya hal itu masih dilakukan secara terbatas. Dan kalau mau dipikir-pikir kembali, ternyata kita udah belajar daring itu sudah sekitar 4 semester loh guys. Dan berdasarkan survei yang kulakukan terhadap beberapa orang temanku tentang belajar daring itu, dan jujur ada banyak yang mengeluh gitu, karena belajar daring itu buat nilai jadi anjlok. Ada banyak mahasiswa yang nggak kenal dosennya, begitu juga sebaliknya ada banyak dosen yang nggak kenal mahasiswanya karena cuma belajar daring aja kan. Nah, di video kali ini aku akan sharing trik and tips buat dapat IP 4 selama kuliah daring. Dan ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan terbukti efektif. Jadi buat kalian bisa dicoba. Dan kalian bisa lihat ini KHS aku selama semester yang baru aja lewat. Aku bisa dapatkan IP 4 dengan predikat semua A. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa buat like video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke? Nah, yang pertama yaitu tentunya kita harus rajin ikut kuliah. Sebenarnya dalam melakukan penilaian itu setiap dosen berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Tapi pada umumnya mereka punya beberapa syarat utama dalam melakukan penilaian. Yang diantaranya itu adalah kehadiran. Banyak dosen dalam melakukan penilaian yang pertama kali dilihat itu tentang kehadiran mahasiswa. Dan biasanya mahasiswa yang tidak pernah apa dan selalu rajin ikut kuliah itu seenggaknya nilainya udah ada gitu. Tinggal ditopang aja sama beberapa aspek lainnya. Dan biasanya kalau mahasiswa udah ada satu alfa atau mungkin satu kali aja nggak masuk itu udah susah buat dapat nilai A. Karena dalam penilaiannya kan setiap kehadiran atau setiap hal itu diberi bobot 4 atau 3,99 lah. Terus satu kali nggak masuk, nilainya dipotong, ada yang dipotong 3, ada yang dipotong 4. Bayangin kalau 2 kali nggak masuk, jadi 3,99 kurang 3 kurang 3, jadi udah nggak bisa capai 4. Nah, itu baru soal kehadiran. Nah, intinya kita harus rajin ikut kuliah guys, karena kehadiran itu penting dalam setiap penilaian dosen. Nah, tips yang kedua yaitu rajin buat tugas. Nah, selain kehadiran, aspek penilaian dosen yang selanjutnya yaitu tentang pemasukan tugas. Nah, di aspek yang satu ini, biasanya dosen-dosen punya prinsipnya masing-masing. Ada dosen yang memberikan tugas pada saat dia selesai menjelaskan materinya. Ada juga dosen yang cuma kasih tugas tanpa menjelaskan. Nah, artinya kita harus belajar mandiri guys. Dan ada juga dosen yang paling anti tentang copy paste. Jadi ketika buat tugas, kita harus berpikir dengan otak kita, nggak boleh copy paste di mana-mana. Nah, tapi ada juga dosen yang nggak peduli kita mau copy paste, mau enggak, ya terserah, yang penting kita paham dengan materi kita aja sih. Dan biasanya pemasukan tugas ini punya bobot nilai yang tinggi guys. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus rajin kerjakan tugas, karena kerjakan tugas itu merupakan pekerjaan rutin dari setiap mahasiswa. Oke? Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu usahakan agar kita dikenal oleh dosen tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus pintar-pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan guys. Nah, contohnya, pada saat dosen sementara menjelaskan di dalam kelas, kita harus menyimak dengan baik. Dan pada saat dibuka sesi tanya jawab atau forum diskusi, usahakan kita itu harus berperan aktif, harus menanggapi ataupun bertanya pada saat itu. Karena pada saat itu biasanya orang yang suka menanggapi dan bertanya pada saat forum itu digolongkan orang-orang yang aktif. Dan biasanya dosen-dosen lebih mengenal dan mengingat nama-nama orang-orang yang aktif di dalam kelas dibandingkan dengan orang-orang yang cuma ambil daftar hadir aja terus udah diam di dalam room gitu. Jadi usahakan kita harus aktif dalam setiap presentasi, diskusi, ataupun sesi tanya jawab dan lain sebagainya yang sering dilakukan di dalam kelas guys. Nah, itulah beberapa tips dari aku dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan pesan buat kalian yang saat ini sementara berjuang di dalam dunia pendidikan dengan pembelajaran daring, ingatlah untuk selalu semangat dalam belajar dan teruslah optimis dalam belajar. Jangan jadikan jaringan sebagai alasan untuk tidak belajar,
Dan jangan jadikan rasa malas sebagai alasan untuk membuat kita mengeluh dalam belajar daring saat ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.